Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Yun Ahmad dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan kualitas tanah dan pengolahan sampah. A. Pengertian. Pertama, penyihatan tanah. Tanah merupakan media yang perlu mendapatkan perhatian pada saat saudara melakukan kerja praktik di industri. Tanah bisa menjadi media penularan penyakit jika mengandung bahan berbahaya akibat aktivitas pengelolaan faktor pencemaran yang kurang baik. Misalnya pencemaran tanah oleh faktor kimia, fisik, baik secara mikrobiologi, kimia maupun radioaktif. Penyakit yang dapat ditimbulkan dan ditularkan melalui tanah diantaranya diare, cacing, muntaber, kolera, disentri, penyakit kulit, sesak napas, dan sebagainya. Contoh kegiatan penilaian terhadap tanah di industri tempat kerja praktik. A. Mengidentifikasi kandungan mikrobiologi dalam tanah atau misalnya telur cacing fecal coliform. B. Mengidentifikasi kandungan zat pencemar kimia dalam tanah, baik kandungan zat anorganik maupun organik tanah. Zat anorganik misalnya kandungan timah hitam, arsen, kadmium, korom, merkuri, boron, tembaga, sedangkan zat kimia organik misalnya DDT, dieldrin, PCP, dioksin, dan lain-lain. 2. Pengolahan sampah. Pengolahan sampah di industri bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan industri selalu dalam kondisi bersih, saniter. 4. Sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik. Sampah basah dan sampah kering harus disediakan di industri. Konstruksi tempat sampah harus kuat, tertutup dan kedap air, khususnya bagi sampah basah untuk menjaga pencemaran tanah. Tempat sampah harus diletakkan di setiap ruang untuk mendukung adanya sampah yang berceceran di ruang kerja. Kegiatan sweeping dan pembersihan harus dimasukkan sebagai objek penilaian dengan tujuan untuk menghindari pengotoran oleh debu maupun mengakibatkan kecelakaan pada tenaga kerja. Sweeping terhadap sampah dan kotoran lainnya harus dilakukan sesering mungkin, minimal dilakukan 2 kali sehari sebelum dan sesudah jam kerja. Sasaran sweeping meliputi ruang bangunan tempat kerja, gang, koridor, halaman, dan lingkungan sekitar bangunan di lingkungan industri. Pemisahan sampah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013, diketahui bahwa pemisahan sampah yang harus dilakukan pemisahan tersebut sampah. Pertama, berbahaya dan sampah beracun. Kedua, mudah terurai dan tidak mudah terurai. Ketiga, bisa digunakan kembali dan didaur ulang. Sifat sampah. Perlu diketahui bahwa benda padat hasil aktivitas manusia yang sudah tidak digunakan kemudian dibuang berdasarkan sifatnya dapat disediakan atas: pertama, organik atau dapat diurai. Sampah organik adalah sampah alam yang digunakan manusia untuk memenuhi aktivitasnya dan dibuang setelah sudah tidak digunakan lagi. Sampah organik dapat mengalami proses penguraian secara alami, namun tergantung pada A. Tempat penampungan, B. Suhu dari lokasi penampungan, C. Jumlah tumpukan, D. Jumlah mikroorganisme pengurai, seperti pertama, sampah daun, kedua, sampah kayu, ketiga, sampah hasil produksi hewan, keempat, sampah hasil pertanian, kelima, sampah hasil perkebunan, keenam, sampah hasil perikanan. 2. Anorganik atau tidak dapat diurai. Sampah anorganik adalah sampah hasil kegiatan yang diproduksi manusia yang umumnya menggunakan bahan kimia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak mengalami proses penguraian secara alami, tetapi harus melalui upaya lain untuk memusnahkannya, seperti A. Sampah bahan plastik, B. Sampah bahan kaleng, C. Sampah bahan besi, D. Sampah bahan logam, E. Sampah bahan kaca. Penampungan atau pewadahan sampah. Pertama, rancang sampah, kedua, tong sampah, ketiga, bak sampah,
kontainer sampah. Pengangkutan sampah. Pertama, gerobak sampah. Kedua, mobil sampah. Kandungan bahan pencemar dalam sampah. Pertama, gas karbon oksida. Gas buangan jenis ini merupakan hasil pembakaran sampah yang dilakukan oleh manusia dan mengakibatkan gangguan pernafasan berupa nafas sesak karena jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk pernafasan berkurang dan menimbulkan bau yang tidak sedap atau apek. Kedua, gas metan. Gas ini terjadi dari hasil aktivitas sampah yang ditumpukan kemudian mengudara dan mengeluarkan gas dengan bau yang tidak sedap. Namun berbahaya karena mudah terbakar bila tersulut api. Ketiga, gas klorin. Gas ini bersifat racun dan terjadi sebagai akibat panas yang berasal dari tumpukan sampah plastik yang banyak dan tersimpan dalam waktu yang lama. Pengolahan sampah. Berbagai cara bisa dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang sebagai hasil akhir dari kegiatan manusia, antara lain: pertama, recycle atau mendaur ulang. Pengolahan sampah dengan cara ini adalah salah satu teknik pengurangan volume sampah yang dilakukan dengan memanfaatkan sampah yang masih bisa digunakan. Misalnya, A. Memanfaatkan kertas bekas yang diubah menjadi bungkusan. B. Memanfaatkan sampah daun menjadi pupuk. Kedua, reuse atau menggunakan kembali. Metode ini merupakan cara pengolahan sampah dengan kembali menggunakan barang bisa dipakai sehingga jumlah sampah berkurang. Misalnya, A. Kotak kardus dijadikan sebagai tempat sampah. B. Kaleng bekas dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang. 3. Reduce atau mengurangi. Teknik pengolahan sampah dengan cara mengurangi volume sampah, misalnya menggunakan sendiri sampah yang masih bermanfaat, seperti A. Memerlukan alat bungkus yang diperboleh bukan dari orang lain tapi dari diri sendiri. B. Menyiapkan karung sendiri saat membeli beras. Sekian dan terima kasih.